Selamat pagi Pak Walsen. Selamat pagi Bu Juli. Gimana apa kabarnya nih Pak? Sehat Bu. Aktivitas hari ini lancar ya Pak? Biasa Bu, lancar. Ya, eh, ini Bapak minta pertemuan supaya kita berbincang-bincang. Kira-kira Bapak mau mengambil kompetensi yang mana ya Pak? Yang mau dibahas ini? Kompetensi yang mau saya ambil pada topik kita ini yaitu pembicaraan kita adalah kompetensi uh, pertanyaan berbobot dan pertanyaan terbuka serta mendengarkan aktif. Begitu Bu. Pertanyaan yang berbobot maksud Bapak yang bagaimana ya Pak? Saya ingin mau buat pertanyaan kepada coach saya sejauh mana yang akan dilakukan oleh coach saya, Bu. Begitu, Bu. Oh, kalau yang terbuka maksud Bapak yang bagaimana? Yang terbuka supaya jelas apa yang akan dilakukan oleh coach saya, Bu. Sehingga saya tahu apa yang akan dilakukan oleh coach saya. Begitu, Bu. Terbuka, jelas. Satu lagi tadi apa, Pak? Mendengarkan aktif, Bu. Oh, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif yang bagaimana ya, Pak? Artinya seperti ini. Saya ingin mendengarkan apa yang dilakukan, apa yang dirasakan. Saya ingin mendengarkan uh, pribadi apa yang akan diutarakan oleh coach saya, Bu. Baik, Pak. Berarti ini Bapak mau meningkatkan kompetensi untuk pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan, dan eh, menyimak tadi ya, Pak ya. Terbuka, Bu. Udah terbuka. Pertanyaan yang terbuka ya Pak ya. Eh, Iya, Bu. Silahkan Pak, kita punya waktu hanya 5 menit. Silahkan Bapak meningkatkan kompetensi Bapak eh, dan melakukannya kepada coach kita Ibu Nina. Nah, kita mulai boleh Pak dari sekarang ya Pak, silahkan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Nina. Pagi Pak Warsen. Gimana kabarnya Bu Nina? Sehat-sehat? Sehat Pak. Luar biasa sepertinya Ibu ini semangat ini Semangat pagi ini. ya. Pak ceria ini pagi ini. Iya. Ya, syukurlah Bu ya, sehat, ceria. Ya, oke gini Bu. Uh, Bolehkah kita sedikit berbincang-bincang Bu? Uh, Bolehkah meluangkan waktunya sedikit untuk kita berbicara? Boleh Pak. Saya sangat bersedia. Memang ada nih yang mau saya ceritakan. Gitu. Mudah-mudahan nanti ada solusinya dari Bapak atau dari kita bersama. Terima kasih Bu atas kesempatannya uh, yang diberikan oleh Ibu kepada saya. Nah begini Bu, apa tujuan daripada pembicaraan kita ini Bu? Supaya ada makna daripada pembicaraan kita ini, kalau boleh saya tahu. Oh gini loh Pak, saya kan di kelas itu ada sedikit metode pembelajaran yang di luar dari biasanya gitu. Nah, disinilah saya mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu kan kelihatannya masih asing nih didengar, baik sesama rekan sejawat ataupun bersama murid. Nah, kalau bersama murid kan mereka kan tidak perlu tahu kalau ini modelnya pembelajaran berdiferensiasi, karena yang tahu itu kan hanya kita ya, si guru saja. Tetapi kan dengan model pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang bermakna, ya sampai sekarang ya murid ada yang bisa menerima dengan ini, dengan baik,
Terkadang ada juga yang dia tidak mau mengikut gitu, atau mungkin kita belum kena tuh di mana bakat dan minatnya gitu. Jadi kalau 36 anak itu kan harus kita ekstra kuat lah untuk mengidentifikasinya. Nah, salah satunya kan kita harus banyak juga berkolaborasi, Pak. Baik. Nah, Ibu katakan tadi mengenai berpihak pada murid dan bermakna. Kalau boleh saya tahu, Bu, apa itu yang dimaksud dengan berpihak pada murid, Bu? Oke, kalau yang berpihak pada murid kan Pak, itu artinya pembelajaran itu murid yang lebih aktif. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai pemandu. Kalau prinsip saya kan Pak, jadikanlah murid itu seperti guru. Jadi biarkan mereka berbicara sesuai dengan kemampuannya. Jadi nggak perlu kita hambat gitu. Jadi murid itu seperti teman kita juga gitu. Jadi jangan terlalu kaku juga kita. Apalagi kita ini SMA. Kalau SMA kan kita harus mengikuti iramanya anak ini seperti apa. Makanya kan menurut GHD itu yang berpihak pada anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu kalau yang bermakna itu saya sering ke lapangan mengaplikasikannya dengan kehidupan mereka yang nyata. Jadi misalnya dibawa keluar lingkungan sekolah. Kadang kalau pembelajaran kita keluar ini mengkoordinir siswa tadi itu yang banyak, itu yang membuat saya jadi agak sedih kerepotan. Misal ada 6 kelompok, satu kelompok 6 orang, nanti ada satu yang menyalah itu Pak. Lompatlah dia pagar jajan. Ya, sementara materi saya itu bawanya ke melihat ekosistem gitu kan. Di sini kan ada ekosistem darat, ada ekosistem kolam gitu. Nah, jaraknya tuh jauh-jauh gitu Pak. Nanti ada satu kelompok satu siswa itu lompat tembok dia Pak, pergi dia jajan beli rujak. Itulah Pak yang saya alamin gitu. Baik, Bu. Apakah Ibu sudah melaksanakan apakah Ibu sudah pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Sejauh mana Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Nah, pertama saya belum menjalankan secara keseluruhan karena saya harus melihat dulu karakteristik anak ini, bakat minatnya itu gimana. Nah, saya berkolaborasilah dengan guru BK. Saya terapkan yang pertama di awal tahun ajaran baru gitu, ketika masuk kan saya terapkanlah itu dengan saya melakukan asesmen di awal pelajaran. Jadi kan saya tahu minat bakatnya. Nah, saya terapkan itu. Terus masuk lagi di bulan berikutnya. Setiap pembelajaran saya terapkan seperti itu biar mereka nyaman dan bahagia. Nah, saya berpikirnya gini, ini anak-anak peralihan dari SMP ke SMA gitu kan. Mungkin bawaan dia ke SMP ke SMA itu masih seperti kayak anak-anak gitu, atau dia di SMP masih belajarnya itu berpusat kepada guru gitu. Nah, ketika masuk di SMA, ketika pembelajaran berdiferensiasi, ayo kita ke lapangan gitu kan. Jadi mereka masih menganggap kayak main-main gitu. Tidak semua anak, tapi ada dalam satu kelompok nanti satu orang yang menyalah. Kelompok ini juga nanti gitu. Nah, kalau saya melihat ini mungkin anak dia kurang suka nih di lapangan gitu. Untuk minggu berikutnya nih kita bedakan lagi, kita pisah lagi kelompoknya. Oh, berarti di kelompok ini satu yang suka ini, satu. Kita tanya lagi mereka maunya di mana gitu. Ya udah Bu, kami di dalam aja gitu. Nanti pasti solusinya ada dari mereka sendiri. Ya kita tanyakan lagi lah Pak ke anak-anak gitu. Karena kita juga nggak bisa maksa kan. Untuk materi-materi tertentu memang harus ada dia keluar gitu. Ke lapangan gitu, melihat langsung gitu Pak.
Oke, baik Bu. Menurut Ibu kan sudah melaksanakannya. Menurut Ibu, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu sudah berjalan sesuai seperti yang sudah Ibu harapkan? Nah, sejauh ini belum maksimal, belum sempurna lah, belum perfect lah. Tetapi saya sudah mulai menerapkannya gitu. Karena kan gini, saya ingat tuh pesannya Mas Menteri, kalau kurikulum Merdeka ini dampaknya tidak dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun itu tidak. Dampaknya itu akan berdampak mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kemudian gitu. Jadi nggak bisa kita bilang ketika kita buat pembelajaran berdiferensiasi, terus bulan depannya si anak ini langsung udah berubah, enggak. Tapi jiwa kemandirian dia, jiwa gotong royongnya, jiwa kolaboratifnya, jiwa kreatifnya, itu mungkin nanti tertanam setelah 5 tahun lagi gitu, setelah mereka menyelesaikannya. Ada baiknya memang kita bina dari sekarang ketika mereka menempuh pendidikan gitu. Jadi menggali potensi yang ada pada diri anak. Dan kalau saya melihat itu menggaris tebalkan garis samar yang ada pada anak itu. Kayak dibilang Ki Hadi itu bahwa anak itu bukan kertas kosong gitu. Semuanya ada, tetapi dari si guru yang membimbingnya biar kertas itu menjadi tertulis dengan tulisan mereka gitu. Berarti itu artinya kan mereka itu bakal tertimbul gitu, akan menggali bakatnya itu akan nampak lebih jelas lagi gitu Pak. Jadi mereka bisa, oh ya ternyata potensi aku di sini gitu. Ternyata potensi aku tuh menggambar. Ternyata potensi aku tuh sukanya itu kalau belajar itu outdoor gitu. Bagi anak yang nggak outdoor ya untuk pertemuan berikutnya nggak usah kita kasih dia keluar kalau ada yang outdoor. Tugas dia misalnya apa? Oh ternyata dia sukanya IT di depan komputer. Tugas dia nanti mempresentasikan buat slide-nya dalam PowerPoint. Jadi kawannya itulah yang keluar gitu. Daripada dia keluar nanti beli rujak, beli jajan gitu Pak. Karena kan kondisinya kan yang satu di sebelah utara, yang satu sebelah barat, itu kan nggak mungkin saya jadi muter-ngatir 6 kelompok gitu. Jadi saya mensiasatinya seperti itu akhirnya Pak gitu. Bagi anak yang dia nggak mau atau anak yang takut dengan rumput atau takut pacet Bu, ada kodok Bu, dari dalam aja deh gitu. Nanti hasilnya dialah yang atau Bu aku suka gambar Bu, ya udah nanti dari hasil kawannya dia yang menggambarkannya hasilnya di poster tadi gitu. Itulah Pak yang saya lakukan gitu. Oke, baik Bu. Penerapannya sudah Ibu buat. Nah, bagaimana supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa maksimal? Bagaimana cara Ibu supaya pembelajaran berdiferensiasi ini supaya maksimal dan terpenuhi kepada anak-anak? Gimana cara atau trik Ibu buat? Ya, gini Pak, cara yang saya buat tentunya tidak hanya bisa dari saya sendiri, guru mapel, ya kan? Kalau saya udah menerapkan misalnya di biologi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya juga akan mendiseminasikan kepada teman-teman yang lain, guru mapel yang lain gitu kan. Ayo kita terapkan dengan model pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi ada kolaborasi saya kepada rekan-rekan sejawat. Kalaupun untuk guru yang di luar mapel biologi belum terpenuhi, langkah awal yang pertama saya satu MGMP dulu. Misalnya sesama guru biologi kita duduk bareng. Kayaknya di kelas ini di kelas A 10A 10B gitu. Ini model anaknya banyaknya yang misalnya yang dia suka belajarnya outdoor gitu. Jadi komunikasi dengan satu MGMP itu yang sangat diharapkan. Makanya terbuatlah yang namanya sekarang itu komunitas belajar. Itu pentingnya kita buat Kombel. Di sini sudah kita bentuk Pak Kombel gitu. Nah, Kombel komunitas belajar itu
Jadi inilah untuk wadah kita untuk berkomunikasi. Oke, aku nanti nerapkan untuk di matematika yang berdiferensiasi ya, untuk di kelas ini gitu. Ternyata nanti hasilnya nggak sama itu Pak. Yang di matematika, yang di biologi, yang di kimia, hasil anak untuk pembelajaran berdiferensi itu minatnya itu nggak akan sama gitu. Ternyata yang kalau di pelajaran biologi itu dia sukanya melukis hasilnya itu gitu. Ya udah, berarti dia aja yang menerjemahkan hasil yang didapatnya itu dalam bentuk, misalnya dia keluar gitu, ya silakan dalam bentuk lukisan ditampilkannya gitu. Jadi tetap dia berkolaborasi juga dengan teman-temannya gitu. Kalau saya seperti itu sih Pak, tetap berkomunikasi dengan rekan sejawat, terutama dengan rekan satu MGMP. Dan tetap juga berkomunikasi dengan kepala sekolah. Ibu, kita menerapkan model pembelajaran ini gitu. Terus yang kita butuhkan kertas plano, terus yang kita butuhkan sticky note. Oke, kita siapkan biar untuk apa refleksi gitu, atau kita pakai infokus itu. Tetap juga kita berkolaborasi dan berkomunikasi Pak. Sejauh ini masih itu Pak yang saya terapkan gitu. Oke, baik Bu, luar biasa strategi Ibu untuk melakukan hal tersebut sehingga pendapat Ibu itu sudah berhasil, luar biasa. Berikan aplaus ya dengan usaha yang Ibu buat, dengan kolaborasi antar sesama guru dengan dukungan kepala sekolah. Ya, karena berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan bakat dan minat siswa. Karena kita seorang guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada siswa. Luar biasa Bu. Apresiasi saya buat kepada Ibu sudah terlaksana, ya Ibu laksanakan. Nah, kalau boleh saya tahu kapan akan terapkan lebih mendalam atau lebih kan agar pembelajaran berinvestasi itu bisa lebih mantap. Oh iya Pak, ini kan bulan 5 ya. 2 bulan lagi lah Pak, bulan Juni. Rencana saya 2 bulan lagi Pak. 2 bulan lagi lah saya akan mulai di awal ajaran tahun baru lah nanti saya mulai lagi menerapkan itu gitu. Jadi kepada peserta didik yang baru masuk lagi ya kan, nanti saya lakukan lagi asesmen awal gitu kan. Saya terapkan itu untuk peserta didik yang baru. Nah, untuk yang ini yang sudah berjalan ini ya waktu ini sudah berjalan misalnya nanti bisa 2 minggu lagi Bapak lihat kayak mana hasilnya biar kita bisa percakapan ini bisa lagi terjalin gitu. Tuh Bapak nanti mau lihat bagaimana sih hasilnya Bu Nina yang telah dilakukan. Oke, siap. 2 minggu lagi Bapak boleh berkunjung ke sekolah juga boleh kita komunikasi secara daring juga boleh. Oke, baik Bu, luar biasa. Boleh saya melihat nanti sudah Ibu welcome, memperhatikan nanti prakteknya, apakah dilaksanakan, ya. Terima kasih sudah membuat perencanaan yang matang dengan waktu yang dekat dalam pelaksanaan pembelajaran berorganisasi. Terima kasih Bu Nina. Selamat Sama-sama. pagi. Sama-sama Pak Walsen, pagi. Terima kasih Pak Walsen yang sudah melakukan proses coaching terhadap Ibu Nina sebagai coachee. Baik Pak, dari hasil percakapan coach dengan coachee, saya menilai bahwa sebagai coach, Pak Walsen telah melakukan dengan teliti untuk menyimak apa yang dikatakan oleh coachee atau Ibu Nina tentang pembelajaran berdiferensiasi. Lalu Pak Walsen juga sudah melakukan penggalian terhadap apa yang menjadi masalah tentang pembelajaran berdiferensiasi yang disampaikan oleh Ibu Nina. Bagaimana menurut Bapak
penggalian yang sudah Bapak lakukan? Ya, terima kasih Bu. Pengajian yang sudah saya lakukan kepada Ibu Nina, yaitu presentasinya Bu. Maaf, yang ditanya presentasinya atau skalanya? Skalanya Pak, menurut Oh, Bapak oke. bagaimana? Skala saya itu 75 Bu. 75, 75. skalanya 5. Untuk menyimak ya Pak, 75. Ya, kurang Kenapa lebih Bapak seperti itu. menyatakan 75? Ya, kurang lebih seperti itulah Bu. Antara 70 ke 75. Apa yang membuat Bapak merasa bahwa Bapak berada pada skala 75? Karena saya sudah dapat menggali yaitu mengenai topik yang dihadapi oleh Ibu Nina, yaitu mengenai pembelajaran berorganisasi yang sudah dijalankan. Sehingga pembelajaran berorganisasi di sekolah Ibu Nina ya bisa dilaksanakan dengan adanya kolaborasi. Sebelumnya siswa Ibu Nina adalah banyak bermain ya dengan tidak mengikuti bakat atau karakter anak tersebut. Ya, seumpama sebagai contoh, ada seorang anak main, kalau saya dibuat dalam satu pelajaran, dia masih menggunakan cara yang bermain, bukan melakukan cara yang dia miliki. Sebagai contoh, bisa menggambar sebelumnya. Nah, sesudah dilaksanakan Ibu Nina, maka siswa tersebut sudah melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi sesuai dengan bakatnya. Karena pembelajaran berdifferensiasi itu adalah pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan bakat dan kemampuan anak tersebut. Karena karakter dan gaya belajar anak itu berbeda-beda. Begitu, Bu. Iya. Dari jawaban Bapak, berarti Bapak tadi telah melakukan menyimak dengan fokus ya Pak ya, terhadap apa yang dinyatakan oleh Bu Nina. Namun Pak, tadi saya mengamati ada hal-hal yang sebaiknya datangnya dari Bu Nina ya Pak. Contohnya, apakah Ibu punya waktu? Gimana Pak? Gimana perasaan Bapak? Jadi Iya, dihindari itu wilayah masing-masing. iya. Kita kan latihan ya Pak ya. Itu biasa Iya, Pak, iya. nggak apa-apa. Kita saling memberi masukan. Nah, eh, sebenarnya semuanya yang Bapak lakukan sudah baik, mengikuti dan menggali dan menyimak semua apa yang disampaikan Ibu Nina sebagai coaching. Tetapi juga masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bersifat tertutup dari pengamatan saya. Contohnya, Bapak tadi menyatakan apakah Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu coachnya jawab ya. Itulah hal-hal mungkin yang perlu kita perbaiki. Nah, yang sebetulnya pertanyaan kita seharusnya lebih terbuka dan menggali sehingga si coach bisa menjawab dengan menyatakan keadaan yang sebenarnya. Eh, Baik Pak, dari hasil diskusi kita ini, apakah sudah terbayang oleh Bapak apa yang akan Bapak lakukan eh, di kemudian hari agar peningkatan kompetensi yang Bapak inginkan tadi bisa meningkat? Untuk ke depan itu berlatih lebih fokus lagi itu. Berlatih, 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 berlatih. berlatih lebih fokus lagi bersama siapa kalau boleh tahu Pak? Sama rekan guru gitu. Rekan guru ya Pak. Eh, Kapan dan kira-kira siapa saja
kecuali guru yang terlibat? Ya, kita buat kepada siswa juga, kepada siswa ya supaya lebih luas lagi gitu selain guru kepada siswa gitu. Ya, berarti Bapak mau melakukan ini juga untuk siswa ya, Pak? Kecuali guru juga siswa. Eh, eh, rencananya ini dimulai dari kapan, Pak, latihannya? Ya, rencananya kira-kira tahun ajaran baru lah ini Bu, karena ini udah mau libur kan, udah bulan 5, udah mau ujian. Berarti kemungkinan di bulan 7 lah Bu. Ya, baik Pak. Semoga apa yang Bapak harapkan untuk peningkatan kompetensi Bapak bisa berjalan dengan lancar. Nah, lalu saya boleh ke Ibu Koci, Bu Nina. Boleh Ibu. Apa yang kira-kira Ibu rasakan dari proses coaching tadi, Ibu? Oh, kalau yang saya rasakan, saya sudah tercerahkan dan termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang selama ini ada undang-undang nih yang masalahnya belum terselesaikan. Ternyata setelah di coaching sama Pak Walsen, saya telah menemukan solusinya sendiri, Bu. Baik, berarti sudah menemukan dan menggali solusi apa yang akan Ibu Nina lakukan. Berarti proses coaching yang dilakukan oleh Pak Walsen sudah menggali potensi-potensi yang ada pada Ibu Nina. Eh, terima kasih buat Pak Walsen sebagai coach dan Bu Nina sebagai coachee. Mungkin di lain kesempatan kita boleh melakukan coaching lagi dan saya boleh juga menjadi supervisornya lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat atas proses coaching yang kita lakukan. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ini, Lagi. Bu.